kebakaran dekat rumah. Selamat pagi pemirsa, kita awali informasi dari kebakaran. Ada 5 rumah di permukiman padat penduduk di kawasan Palmerah, Jakarta Barat Selasa sore yang ludes dilalap si jago merah. Belum diketahui penyebab asal mulanya peristiwa tersebut dan saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian sektor Palmerah. Ya, asap tebal disertai kobaran api membakar sedikitnya 5 rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Tomang Pulo, Palmerah, Jakarta Barat pada Selasa sore. Akses yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat sempat kesulitan memadamkan kobaran api. Warga yang berada di lokasi pun ikut berjibaku membantu petugas pemadam memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, saat ini unit reskrim dari Polsek Palmerah masih melakukan penyelidikan. Kebakaran terjadi di sebuah SPBU di wilayah Lok Sumawe, Aceh saat proses bongkar muat truk tangki Pertamina ke tangki penampungan SPBU. Kobaran api membuat petugas SPBU di Tuah Citra Alwe Awe Muara II panik dan berupaya untuk melakukan pemadaman. Api sempat padam namun kembali berkobar dan menyambar truk serta permukaan tangki bawah tanah. Kebakaran ini terjadi saat truk tangki tengah bongkar muat BBM jenis Pertalite dan ini prosesnya akan dimasukkan ke dalam tangki penampungan di SPBU. Sampai saat ini masih belum diketahui penyebab kebakaran dan api berhasil dipadamkan dengan menyemprotkan racun api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Selamat pagi Putri, selamat pagi pemirsa. Ini walaupun cuaca pagi ini sepertinya mendung-mendung begitu Adem, ya. gitu. Adem. Kayaknya enak nih kalau masih tarik selimut gitu. Nah, tapi kita akan berikan Anda semangat pagi ini dengan beragam kabar menarik supaya Anda bisa lebih semangat untuk bekerja. Nanti kami juga akan hadirkan pantauan arus lalu lintas begitu ya, pada supaya pagi hari ini. Iya, supaya Anda tahu nih kira-kira lebih enak tidur lagi atau lanjut untuk bekerja karena takutnya macet di jalan harus ya. bekerja, ayo bangun. Jangan sampai rezeki dipatok ayam kalau kata orang tua ya. Meskipun cuaca mendukung nih buat kita tarik selimut, tapi mending nonton kita yang imut-imut. Betul, kita punya kabar lainnya pemirsa. Ini akibat hujan di sejumlah wilayah di Jakarta, ada beberapa titik ruas jalan yang mengalami banjir dan banjir ini juga menyebabkan kemacetan mengular di sejumlah wilayah. Banjir akibat luapan kali Keuangan merendam ruas Jalan Ciledug Raya, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Ratusan kendaraan dari arah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menuju Ciledug, Kota Tangerang, tertahan akibat persimpangan jalan di kawasan Swadharma, Ulu Jami terendam banjir. Namun banjir dengan ketinggian hingga 30 cm ini sudah berangsur surut dan arus kendaraan sudah berjalan normal. Banjir juga terjadi di Jalan Wijaya, Gang Langgar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan ketinggian air hingga setinggi 1 meter. Kini sebagian warga terpaksa memilih mengungsi di musola dan rumah mereka masing-masing di lantai 2. Warga yang ingin kembali ke rumahnya dibantu melintasi banjir dengan sebuah perahu karet yang disediakan oleh pengurus lingkungan. Banjir akibat hujan deras dan luapan aliran Kali Mampang juga terjadi di perumahan Pondok Karya Mampang, Jakarta Selatan dengan ketinggian air hingga 1 meter. Warga yang sudah terbiasa dengan datangnya banjir memilih bertahan di rumah mereka masing-masing hingga air surut. Mengantisipasi air makin tinggi, warga mengevakuasi kendaraan roda 4 di pinggir jalan. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Pemirsa, 4 pelaku tawuran yang menewaskan seorang warga di Bekasi, Jawa Barat akhirnya ditangkap polisi. Tawuran berdarah yang terjadi pada Kamis dini hari pekan lalu di Desa Jatireja, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Ironinya ada seorang warga yang hendak melerai tawuran justru menjadi korban. Warga tersebut luka parah setelah dikeroyok dengan berbagai senjata tajam.
Perburuan digelar oleh Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi dan hasilnya ditangkap 4 orang pelaku tawuran yang diduga menewaskan korban. Tanpa bisa berkelit, pelaku menunjukkan sejumlah senjata tajam yang mereka sembunyikan. Kamu tunjuk. Saat ini pemirsa, keempat tersangka masih diperiksa oleh polisi dan polisi juga masih memburu kemungkinan tersangka lainnya. Mereka akan dihadapkan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Yang berikutnya juga tidak untuk ditiru, pemirsa, ada kasus perundungan di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang menjadi sorotan publik. Dan di waktu yang bersamaan terjadi 2 aksi kekerasan terhadap siswa. Ya, 2 orang siswa sekolah menengah pertama di Luwu Timur, Sulawesi Selatan menjadi korban perundungan oleh temannya sendiri. Kedua korban masing-masing IS, 13 tahun, siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Malili, dan IN, 12 tahun, siswi pada SMP Negeri 2 Malili. Akibat perundungan ini, IS mengalami trauma berat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut keterangan korban, dia dikeroyok oleh 5 orang rekannya di dalam ruangan. Dalam kelas, korban mengaku diinjak pada selangkangan, paha, dan dadanya. Tak sampai di situ, korban juga dipukul pada wajah hingga mengalami pendarahan. Akibat perundungan itu, pihak sekolah mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan seluruh pelaku dari sekolah. Selain itu, orang tua korban perundungan juga telah melaporkan kasus ini pada pihak berwajib. Pemirsa, pesawat penumpang Saudi Airlines SV5276 mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pesawat yang berangkat dari Jeddah tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini mendapatkan pesan ancaman bom yang diterima oleh pilot Saudi Airlines ketika pesawat lepas landas dari Bandara Jeddah. Pada Senin pagi sekitar pukul 10.55 WIB, pesawat mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Seluruh penumpang dievakuasi dari pesawat ke ruang tunggu internasional. Petugas gabungan, tim penjinak bom dan Brimob menyisir pesawat untuk penanganan dan tindak lanjut atas pesan ancaman bom. Kita bergeser ke informasi berikutnya, pemirsa. Ini ada informasi mengenai Gunung Leotobi laki-laki di Flores Timur Selasa petang yang kembali menyemburkan erupsi yang cukup tebal yang mencapai ketinggian sekitar 10 km. Letusan besar Gunung Leotobi laki-laki di Pulau Flores terjadi sekitar pukul 17:35 waktu Indonesia Tengah. Suara gemuruh dari letusan Gunung Leotobi bahkan terdengar keras oleh warga kota Maumere yang berjarak lebih dari 80 km. Semburan awan debu terlihat jelas membumbung tinggi ke langit hingga 10 km dari puncak. Data pos pengamatan gunung api mencatat erupsi menimbulkan getaran dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan berlangsung selama 6 menit 53 detik. Hujan debu vulkanis melanda wilayah 6 kecamatan di Kabupaten Sika, mulai dari perbatasan Kabupaten Flores Timur hingga kota Maumere. Status aktivitas Gunung Leotobi laki-laki masih ditetapkan berada pada level 4 atau awas. Pemirsa, sebuah mobil bermuatan BBM meledak saat melintas di jalanan ramai di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Detik-detik terjadinya ledakan terekam kamera CCTV. Kerasnya suara ledakan membuat panik pengendara lain dan warga di sekitar lokasi kejadian. Diduga mobil tersebut mengangkut BBM untuk ditimbun yang diisi di dalam tangki terpisah yang diletakkan di bagian tengah mobil
Namun tiba-tiba tangki tersebut meledak dan mengakibatkan kobaran api. Sopir mobil yang panik langsung berbelok ke jalan yang sepi dan mengeluarkan tangki yang masih menyala dari dalam mobilnya. Sang sopir kemudian melarikan diri lalu menyembunyikan mobilnya di sebuah lahan kosong dengan kondisi rusak parah akibat kerasnya ledakan. Dari hasil pemeriksaan juga ditemukan beberapa jenis jerigen yang digunakan untuk menyimpan BBM di dalam mobil. Saat ini polisi masih menyelidiki identitas pemilik mobil lantaran sopir kabur usai kejadian. Dan seperti biasa pemirsa, pagi-pagi kita akan lihat bagaimana pantauan arus lalu lintas. Sudah ada rekan dari NTMC Polri, ada Bribtu Eklesia yang akan memantau langsung bagaimana arus lalu lintas dari Tamrin, Jakarta Pusat. Selamat pagi Bribtu Eklesia, silahkan dengan pantauan lalu lintas di sana. Baik, terima kasih Reza dan Putri. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Tamrin, Jakarta Pusat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan, yakni dari arah Abdul Muiz yang akan menuju ke arah Sudirman. Tampak cukup ramai, terlihat ketersendatan terjadi jelang traffic light di kawasan ini. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan juga kendaraan yang akan mengarah ke arah Sudirman. Di kawasan ini terdapat pembangunan proyek MRT. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya dari arah Budi Kemuliaan yang akan menuju ke arah Gambir maupun Medan Merdeka Selatan juga tampak cukup ramai. Terlihat adanya peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan di kawasan ini juga sedang diguyur hujan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhati-hati dan menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan. Namun Anda tidak perlu khawatir pemirsa, meningkatnya volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini. Sudah berada petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan untuk informasi selanjutnya kami informasikan bahwa kami akan terus mensosialisasikan kebijakan terkait penegakan hukum kendaraan over dimension dan juga overloading. Dan Korlantas Polri juga melakukan pendekatan terhadap BUMN dan proyek pembangunan daerah dengan himbauan agar hanya menggunakan rekanan angkutan yang menggunakan kendaraan sesuai dengan ketentuan. Hal ini penting karena pembangunan tidak didukung oleh praktik angkutan yang melanggar aturan. Untuk itu kami juga terus menghimbau patuhi selalu aturan berlalu lintas demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Dan berdasarkan data RSFS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 180 kasus laka lantas yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, 12 orang luka berat dan 133 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 75% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara terus tingkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan juga tidak lupa untuk selalu mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Reza dan juga Putri. Silakan. Pergi ke Malaysia sambil makan nasi. Cakep. Bribtu Eklesia, terima kasih. Gak cuma laporan Bribtu Eklesia yang cakep, pantunnya Reza, penampilan Reza yang cakep. Tapi informasi yang satu ini juga cakep nih. Karena Kejaksaan Agung menyita uang 11,8 triliun rupiah terkait dugaan korupsi korporasi ekspor CPO atau bahan baku minyak goreng yang melibatkan Wilmar Group. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.
Pemirsa, usai melakukan lawatan kenegaraan ke Singapura, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungannya ke Rusia. Presiden bersama dengan rombongan bertolak ke Rusia pukul 22.45 waktu setempat. Presiden melakukan lawatan kenegaraan ke Rusia untuk memenuhi undangan Presiden Vladimir Putin. Presiden akan membahas sejumlah isu dengan Presiden Putin, diantaranya memperkuat kerjasama ekonomi dan militer, serta kemitraan komprehensif Indonesia dan Rusia. Selain memenuhi undangan, Presiden juga dijadwalkan menjadi pembicara dalam Forum Ekonomi St. Petersburg Economic Forum 2025. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah terkait dugaan korupsi korporasi ekspor CPO atau bahan baku minyak goreng yang melibatkan Wilmar Group. Nah, inilah pemirsa penampakan uang senilai 2 triliun rupiah dari 11,8 triliun rupiah yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi ekspor minyak goreng yang menjerat Wilmar Group. Jadi uang tunai ini merupakan perwakilan dari seluruh uang yang disita oleh penyidik. Seluruh uang terdiri atas pecahan Rp100.000 yang dikelompokkan dengan jumlah masing-masing 1 miliar rupiah dalam satu plastik. Banyak banget ya. Direktur Penuntutan Kejagung, Sutikno, menyebut bahwa uang ini disita dari 5 terdakwa korporasi Wilmar Group. Uang triliunan yang dikembalikan ini langsung disita penyidik dan dimasukkan ke dalam rekening penampungan Japitsus dan telah tercatat sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Uang ini merupakan hasil kerugian negara yang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kasus ini bermula dari pemberian fasilitas ekspor CPO pada periode Januari 2021 hingga Maret 2022 yang menyeret 5 terdakwa korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group. Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat telah memvonis lepas terhadap 5 terdakwa korporasi tersebut. Itu 2 triliun disusun kayak panggung ya tadi ya. Kalau 11 triliunnya disusun kayaknya nggak ada space lagi buat konvers, penuh gitu satu ruangan. Yang cukup menarik adalah ketika uang ini dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam rumah subsidi 100 jutaan itu, apakah uangnya muat? Sepertinya tidak. Sepertinya nggak ya, butuh 2 rumah mungkin atau 3 rumah. Berikutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi pada jajarannya agar polemik 4 pulau diselesaikan dan diumumkan kepada masyarakat. Prabowo Subianto menilai suasana Indonesia saat ini bagus dengan kondisi ekonomi yang baik sehingga perlu dijelaskan ke publik. Telah dilaporkan bahwa saudara-saudara sudah bertemu untuk membahas masalah 4 pulau yang jadi bahan pembicaraan sekarang. Prinsip bahwa kita satu negara, NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita. Tapi alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, penyelesaian, saya kira baik sekali. Jadi segera saja umumkan ke masyarakat nanti supaya nggak jadi bahan untuk bikin rame lagi. Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan terus ke rakyat. Ya, kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik. Nah Putri, ini kan masyarakat pasti punya cita-cita untuk berangkat haji begitu Pasti ya, dong. termasuk dalam rukun iman ketika memang kita mampu. Nah untuk mempermudah pembayaran haji, kita punya informasinya untuk pemirsa, ini dia. Pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji adalah impian banyak umat Islam. Seperti Ahmad Samsudin, nasabah Bank Syariah Indonesia asal Tangerang yang telah merencanakan sejak awal untuk ibadah haji tahun ini. Menurut Ahmad Samsudin, kemudahan yang diberikan Bank Syariah Indonesia dalam menyediakan layanan tabungan haji menjadikan dirinya dapat menunaikan ibadah haji secara aman dan nyaman di Tanah Suci.
pertama kali kita ikhtiar untuk mendaftar haji itu kira-kira 12 tahun yang lalu. Ya, perasaannya senang sekali tentu karena sebagai muslim kita datang ke tanah suci untuk beribadah, untuk menyempurnakan keimanan kita, dan alhamdulillah tahun ini dapat panggilan dan bisa melaksanakan haji dengan khusyuk. Sejak kira-kira 5 tahun yang lalu karena BSI ada program pelunasan gitu, menabung, dan saya kira saya lihat-lihat programnya itu sangat mudah sekali, dan kebetulan di kantor saya juga dekat dengan BSI, kami memutuskan untuk membuka Bank BSI. Sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia, Ahmad Samsudin merasakan langsung kemudahan layanan Bank Syariah Indonesia saat bertransaksi keuangan di Mekah, seperti pembayaran, cukup menggunakan aplikasi, penarikan uang tunai, maupun transaksi pembelian barang sehari-hari. Dan bagi Ahmad, layanan tersebut sangat membantu dirinya agar lebih fokus beribadah. Selama ini kita sangat dimudahkan, selain ada kantor juga karena penarikan uangnya itu kan debit ya. Kalaupun tidak ingat, sudah otomatis dana kita ditarik dengan otomatis gitu. Jadi kita tenang. Kita selalu menggunakan aplikasi BSI Beyond, dan kemudian penarikan uangnya juga kita menggunakan BSI DB Mabrur. Sesuai dengan edaran Kementerian Agama, kebetulan tahun ini kita membayar dam juga melalui BSI. Bagi teman-teman muslim di seluruh Indonesia, saya menyarankan untuk membuka rekening BSI. BSI Syariah ini selain tentu mudah, saya kira hati kita tenang, nyaman, dan tentu sesuai dengan ketentuan syariah. Bank Syariah Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi calon jamaah haji, baik yang akan berangkat pada musim haji tahun depan. Dari Mekah, Arab Saudi, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kita hadirkan informasi lainnya, diantaranya kasus suami bunuh istri di Medan yang berakhir tragis. Korban tewas setelah mendapat 24 tusukan senjata tajam yang dilakukan suaminya sendiri. Sesaat lagi kami akan kembali. Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tragedi berdarah terjadi di Desa Uning Segugur, Aceh Tenggara, Aceh. Seorang pria mengamuk dan melukai 6 orang dengan senjata tajam. 5 orang korban tewas mengenaskan, sementara 1 korban kritis. Warga Desa Uning Segugur, Kecamatan Babur Rahman, Aceh Tenggara, Aceh digegerkan dengan peristiwa pembacokan yang menimpa 1 keluarga. 5 diantaranya tewas dan 1 korban lainnya kritis. Pelaku pembacokan merupakan pria berusia 35 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai petani. Pelaku menganiaya para korbannya dengan senjata tajam. Atas peristiwa ini, Bupati Aceh Tenggara M. Salim Fakri mengimbau kepada seluruh warga untuk tetap waspada dan berhati-hati karena pelaku saat ini masih diburu oleh polisi. Sementara itu masih belum diketahui apa motif dari pelaku melakukan perbuatan sadis tersebut. Kita bergeser ke Bogor, pemirsa. Ada sepasang suami istri di Kampung Pabuaran, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang ditemukan tewas secara mengenaskan. Ya, ini ditemukan tewas dengan luka di bagian bibir yang tergeletak di dalam kamarnya. Ia diduga dibunuh oleh suaminya setelah cekcok. Sang suami, Asep Suryana, diduga mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di pohon belimbing di belakang rumahnya. Dari keterangan warga, sebelum kejadian pasangan suami istri itu sering terlibat pertengkaran. Kepolisian Polsek Gunung Putri dan Inafis Polres Bogor yang mendapat laporan langsung datang ke tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Pemirsa, diduga akibat cekcok seorang suami ini tega membunuh istrinya di rumah kontrakan mereka di Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Banten. Menurut Ipung, tetangga korban, pada Selasa dini hari, pelaku mengetuk pintu rumahnya. Pelaku menitipkan anaknya yang berusia 1,5 tahun
dan mengaku telah membunuh istrinya. Pelaku yang pasrah dan meminta warga untuk membawanya ke polisi. Bersama warga, polisi yang datang juga langsung melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi. Ditemukan luka lebam di wajah dan sayatan di leher korban. Polisi juga menemukan barang bukti berupa pisau. Polisi masih melakukan penyidikan untuk mengetahui motif pelaku membunuh korban. Dari keterangan tetangga, diketahui korban dan pelaku sempat cekcok sehari sebelum kejadian. Kita ke Medan, pemirsa, ini ada kasus suami bunuh istri yang berakhir dengan tragis. Korban tewas setelah mendapatkan 24 tusukan senjata tajam yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Ya, pelaku yang sempat kritis usai diamuk massa ini juga tewas setelah beberapa hari mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Ia tega menikam istrinya, Yap Siulin, 55 tahun, secara bertubi-tubi di rumah mereka di Jalan Wahidin Lama hingga tewas. Pelaku langsung diamankan warga, namun pelaku ketika itu sempat kembali menusuk salah seorang warga hingga menjadi bulan-bulanan massa. Dari video rekaman tadi, pelaku ini tampak babak belur ya, dihajar warga yang geram, dan pelaku pun langsung diamankan polisi, dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Medan guna perawatan medis. Menurut keterangan polisi, setelah sempat beberapa hari dirawat, pelaku meninggal dunia di rumah sakit. Dari keterangan medis sementara, pelaku diduga tewas karena luka dalam bekas pengeroyokan pada saat kejadian. Motif kasus pembunuhan tersebut diduga karena sang suami cemburu, bahkan pelaku juga sempat menggelapkan uang puluhan juta milik korban untuk bermain judi online. Ya, kita tanyakan langsung ya bagaimana perkembangan dari kasus ini. Sudah terhubung dengan Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan Chandra. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi. Baik Pak Kapolsek, setelah pelaku dinyatakan meninggal dunia, ini apakah kasus ini ditutup atau seperti apa perkembangan terakhir ya Pak? Baik, untuk sampai saat ini kami informasikan untuk terkait laporan polisi yang semula diinformasikan adanya penganiayaan terhadap tersangka. Pada saat diamankan tidak adanya laporan polisi, termasuk juga dari pihak keluarga juga baru kemarin dimakamkan, karena pada saat hari H meninggal dunia dari pihak keluarga yang diwakili oleh anaknya berempat. Mereka membuat pernyataan untuk jenazah untuk diurus ataupun dikebumikan oleh kepolisian. Untuk selanjutnya terkait masalah perkara akan kita laksanakan gelar kembali untuk nantinya karena tersangka meninggal dunia kita akan lakukan SP3 guna kepastian hukum. Baik, Pak Kapolsek, dari informasi yang kami dapatkan tadi juga kan ternyata sebelum diamankan pelaku ini sempat menusuk salah seorang warga. Bagaimana kondisi dari warga saat ini? Untuk warga sendiri, yaitu sekaligus juga saksi, inisial L yang memberanikan diri pada saat kejadian naik melalui lantai 2 karena kebetulan pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terkunci. Setelah menyaksikan secara langsung tersangka melakukan penusukan kembali kepada korban YSL, sehingga mengetahui bahwa saksi melihat kejadian tersebut, akhirnya tersangka mengejar kembali sehingga melakukan penusukan ke lengan kirinya. Namun untuk saat ini alhamdulillah dalam kondisi yang baik, sehat.
Untuk tersangka sendiri Bayangkara di ICU dalam kondisi kritis dengan diagnosa awal yaitu punya riwayat penyakit paru dan diabetes. Pada saat setelah kejadian karena kondisinya lemas, sempat secara kemanusiaan kita rawat di rumah sakit dan kita informasikan kepada pihak keluarga karena memiliki diagnosa hasil pemeriksaan dari dokter memiliki diagnosa penyakit dalam, namun dari pihak keluarga karena salah satu dari anaknya merasa sakit hati sehingga ketika tersangka ini pun dirawat dalam kondisi kritis pun dari pihak keluarga ataupun anak-anaknya tidak ada sama sekali yang memperhatikan ataupun yang berusaha untuk memberikan solusi terbaik untuk penanganan terkait masalah kesembuhannya. Sehingga kami berupaya melakukan perawatan di ICU selama kurang lebih 5 hari. Kemudian tepat pada hari Senin kemarin pada pukul 08.30 tersangka menghembuskan napas terakhir. Umur berapa tersangka ini, Pak? Pak Kapolsek, umur berapa pelaku ini, Pak? Halo? Pak Himawan, masih mendengar kami? Baik, sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi dengan AKP Dwi Himawan Chandra, Kapolsek Medan Area. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat bertugas kembali. Ini juga jadi salah satu hal yang paling banyak dibicarakan dan juga menyita perhatian publik selama beberapa bulan belakang begitu ya, terkait dengan judi online. Dan kita juga sepakat. Menyita energinya Pak Budiari juga ini ya. Bang Freddy juga tersita soalnya. Harus menjawab semua tudingan-tudingan dan pernyataan-pernyataan yang keluar dari terdakwa yang saat ini tengah menjalani sidang gitu ya. Betul, kita akan membahas lebih dalam bersama dengan narasumber yang sudah ada di studio dan juga bergabung lewat Zoom. Ada siapa aja, Putri? Di studio sudah ada Bang Freddy Alex Damanik, Waketum Projo. Selamat pagi, Bang Freddy. Seger nih kayak rambut baru nih. Ada gebrakan baru kayaknya. Kemudian juga ada Mas Irfan Arifian, kuasa hukum terdakwa Denden Imaduddin Soleh. Selamat pagi, Mas Irfan. Dan bergabung juga melalui sambungan Zoom ada Ibu Yenti Garnasih, pakar tindak pidana pencucian uang. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yenti. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Reza, Mbak Putri, Pak Freddy, dan Pak Irfan. Baik, saya ke Mas Irfan terlebih dahulu ya. Mas, nama Pak Budiari kembali disebut oleh klien Anda. Ya, walaupun pernyataannya tidak direct ya menyebut namanya begitu, tapi orang atas sudah diketahui dan disetujui orang atas dalam pengamanan situs judi online. Punya bukti kuatnya ada untuk menyatakan hal tersebut. Ya, sekali lagi kita dalam kesempatan ini kita klarifikasi bahwa pada saat itu Denden memang diajak bertemu di bulan Mei 2024 itu oleh siapa? Oleh Adi Kismanto, oleh Muhrijan alias Agus, ya kan? Untuk apa? Meyakinkan karena Denden ini dulu kan pernah sebagai ketua tim pengendalian. Oke, ini pertemuan pada saat main bola waktu itu? Bukan. Sebelumnya. Enggak, ini di tahun 2024 ya. Oke. Yang main bola itu dulu 2023 itu. Oke. Nah, ini berarti kan awal pertemuan adalah pada saat permainan bola. Ya, itu belum ada pembahasan mengenai untuk menjaga situs dan segala macam, belum ada pembahasan kesana. Belum ada kalau itu belum. Tapi pertama kali pertemuan itu. Ya, kalau itu ya. Ya kan itu dengan Mukhlis loh, dengan klaster waktu atau tempus delikti yang berbeda itu. Oke. Ya kan? Ini kita cerita tadi pertanyaan Putri bahwa Denden kan menyatakan di persidangan bahwa iya betul, dia diyakini oleh saudara Adi Kismanto dan oleh saudara Muhrijan, ini atasannya udah tahu loh. Jadi ayo dong ikut bareng lagi kita bentuk konsorsium permainan pengamanan judol gitu kan. Ya Denden karena yang bicara Adi Kismanto bahwasanya itu adalah atensi menteri ketika dia masuk ke Komdiji atau Kominfo saat itu, ya dia teriyakini gitu bahwa ini atasannya sudah tahu katanya gitu. Oke, jadi tidak ada bukti langsung sebetulnya. Testimoni aja sih sebetulnya. Hanya testimoni, keterangan dari dua terdakwa lainnya. Ya betul. Kenapa Denden saat itu yakin
dengan pencatutan nama menteri? Ya karena tadi saya bilang bahwa yang ngajak ini kan Orang Adik Ismanto. dekatnya, Iya. gitu. Orang dekatnya Pak Budi. Walaupun sejarahnya Adik Ismanto itu dibawa oleh Tony masuk ke Kominfo dalam rangka untuk meng-crawling ratusan bahkan ribuan situs judi online gitu ya. Pada perjalanan dia tergoda, kita nggak tahu juga gitu kan untuk bermain mengamankan. Oke, jadi pada perjalanannya tergoda, artinya Anda mau bilang sebetulnya menolak ini awalnya Denden Iya, ini. Karena pada saat itu dia itu sudah bukan lagi ketua tim. Ya kan, ketua tim dijabat pada saat itu adalah Samsul. Ya kan, jadi per Desember 2023 dia sudah minta mundur dan minta pindah. Oke. Dan itu dikabul oleh Dirjen Aptika. Dia per Januari itu sudah sebagai penyidik ahli ITE. Gitu loh. Pindahnya kenapa? Ya karena dia udah nggak kuat nahan godaan arus yang kuat gitu ya. Ditambah lagi AK kan masuk kan. AK baru masuk dan dia punya kekuasaan lebih daripada ketua tim gitu. Pada saat itu. Padahal dia tuh kualifikasinya kan nggak masuk gitu ya. Iya, iya. Untuk ditempatkan di tenaga teknis. Berarti tidak kuat menahan godaan lingkaran yang ada di situ, berarti ini udah lama sebetulnya ya. Sudah besar atau mungkin ada pihak terdakwa lain, tersangka lain maksud saya. Ya dari tahun 2023 sudah ada sih memang. Dari yang Permainan sekarang itu. sudah disidangkan, ada lagi tersangka lain sebetulnya yang belum terungkap. Ya itu penyidik yang bicara itu ya. Kita nggak punya kompetensi untuk ngomong itu gitu. Bang Freddy gimana? Ya, jadi jelas kan bahwa memang penyebutan nama Budiari ini di dalam persidangan memang tidak ada satu fakta hukum pun, bukti pun, bahkan saksi pun yang bisa menyatakan langsung dalam konteks pengertian saksi bahwa dia menerima perintah langsung misalnya atau bertemu langsung ya atau arahan langsung dari Budiari. Oke. Nah, jadi semuanya hanya katanya atau si Akal, kalaupun nanti Tony hanya menjual-jual nama Budiari untuk meyakinkan teman-teman ini yang sebetulnya teman-teman ini sudah lebih dulu dari AK ya, dari kalau dibicara dakwaan Januari 2023, bahkan sebelumnya itu juga sudah ada 2022 juga sebetulnya sudah ada itu. Nah kemudian AK oleh Budiari ya katakanlah memang direktur pada saat pemeriksaan persidangan sudah menyatakan memang Budiari yang meminta AK supaya direkrut untuk urusan teknis pemblokiran situs-situs judi online. Nah memang setelah dia bekerja, setelah ini pekerjaannya masif, termasuk tadi Denden ya sempat tidak bisa berbuat apa-apa. Dia kan melakukan pekerjaan untuk pengamanan judol ini. Begitu masuk AK, ini mereka ini semua mati. Gerakannya tek mati. Dan oleh AK justru menemukan beberapa oknum yang diduga pada saat itu masih diduga. Oke. Diduga kemudian dilapor, kemudian ini itulah di hold semua akses mereka ini. Nah itu yang terganggu ya, pemain-pemain lama ini yang sudah bercokol lama ini orang-orang Kominfo awalnya beserta orang-orang yang memanfaatkan inilah, ada dari luar kayak si Agus ya, Agus ini kan Agus Muhrijan ini sebetulnya dari luar hanya memanfaatkan orang-orang yang bermain di dalam ini, mereka peraskan begitu sehingga dia masuk di tim itu, termasuk si Alwin Kemas ini aktor-aktor utama ini. Nah oleh masuknya AK ini terganggu kan, makanya supaya tetap berlangsung ya ketika Agus untuk menemukan ini, Agus di sini yang paling aktif ya, yang orangnya sebetulnya dari luar kan. Dia temukan gayung bersambut oleh si AK ini. Si AK ini ngomong, jual, tenang aja, ini atasan udah tahu kan, begitu ceritanya ini. Nah kemudian gabung lagi lah, termasuk Denden yang tadi sudah tidak menjadi ketua tim lagi, bekerja sama lagi. Itu berarti benar, sudah diketahui? Menteri. Lah tadi kan si Denden aja ngomong, itu cuman ngutip doang dari omongan si AK. Berarti bisa jadi menurut Anda AK tuh ya ngada-ngada gitu ya? Memang ngada-ngada jual omongan, klaim-klaim. Berarti siap ya, kalau misalnya kan ini nama udah disebut dalam persidangan, bisa saja nanti Pak Budiari dipanggil ya, gitu kan? Siap Pak Budiari lah ya? Siap. Untuk menjawab itu sudah ya? disiapkan ya? Sangat siap. Memang nggak ada itu, fakta hukum itu nggak ada seperti itu. Baik, kita bergeser ke Bu Yenti. Bu Yenti,
Ini sampai sekarang belum ada juga TPPU dalam kasus ini. Menurut Anda bagaimana ini proses hukum yang berjalan? Ya, menurut saya ini kelemahannya sekarang ini ya kan, makanya tadi ada katakan bahwa tidak ada nama dan hanya hanya disebut dan sebagainya. Biasanya kalau judi online, saya beberapa kali kasus judi online, saya bahkan sekarang pun ada yang jalan itu biasanya pakai TPPU. Kenapa? Karena judi online itu yang nomor satu dilihat itu justru aliran-aliran itu kemana? Aliran itu kemana? Siapa, bagaimana, nanti akan kelihatan yang menjadikan rekening penampungan siapa, rekening deposit siapa, itu ada ketahuan ya. Kalau kita nggak salah kan ini sebetulnya awalnya adalah menyelamatkan situs-situs jangan sampai ada situs judi online dan harus di akun-akun tuh harus ditutup gitu kan. Tapi ternyata yang ditutup itu disisakan kalau nggak salah dulu ya, makanya kelamaan jadi lupa ya. Kalau nggak salah dulu tiap 5.000, 4.000, 1.000 diselamatkan. Ini kan yang dimainkan sekarang gitu ya. Nah pada waktu Tempos menyelamatkan ini yang kemudian berakhir pada pengadilan, yang sudah masuk ke pengadilan, ini harusnya dilihat kejadian ini pada waktu itu rekeningnya bagaimana, siapa yang merekrut, kemana uangnya. Jadi sekaligus menggunakan TPPU harus seperti itu. Nanti keterlibatan Pak Budi Ari ada apa tidak sesuai dengan surat dakwaan tadi akan kelihatan di situ sebetulnya, sangat kelihatan di situ. Kalau di situ tidak ada aliran yang mengarah indikasinya ke Pak Budi Ari atau orangnya Pak Budi Ari, itu akan nampak gitu. Karena penanganan judi online nomor satu adalah bukan ingin memidana saja pelaku judi online. Dalam hal ini adalah terutama orang yang menyelenggarakan. Memang ada pemain kan, uang dari pemain. Dan yang paling penting adalah bagaimana membuat mereka kapok itu adalah uangnya di mana, bagaimana dirampas dan kemudian itu yang diharapkan menjerakan. Itu satu. Walaupun pemain itu juga kalau menurut undang-undang judi online, pemain itu juga pelaku judi online kan. Tetapi kita fokus kepada pelaku ini difasilitasi siapa yang mendapatkan keuntungan dari judi online ini, apalagi melibatkan sudah menyebutkan adanya oknum-oknum dari Komdigi. Ini kan membuat masyarakat itu sangat kecewa ya, yang tadinya harusnya dia menyelamatkan. Kan tidak semua masyarakat suka judi online, tapi yang diinginkan adalah masyarakat yang terlibat judi online yang jelas-jelas sudah menyengsarakan keluarga mereka atau yang keberatan ini, itu adalah harusnya mereka tuh amanah ya, betul-betul. Tapi ternyata mereka kan melakukan suatu tindakan-tindakan yang justru dengan kewenangannya mereka untuk menahan, untuk tidak semua yang ada terindikasi judi online harus ditutup, harus di take down. Mereka malah memanfaatkan. Nah ini pelakunya, tapi harus berakhir pada pencucian uang ya. Saya heran juga ini dengan Bareskrim kok seperti ini, karena beberapa yang dari Bareskrim itu tidak begini. Juga ada. Apakah karena disebutkan adanya menteri sehingga mereka juga ragu-ragu gitu? Baik, Bu Yanti, sebenarnya PPATK dengan gampangnya, sebenarnya dengan mudahnya bisa men-tracing aliran dana tersebut. Kalau kita lihat juga beberapa pekan lalu ini masyarakat banyak melakukan pengaduan, rekening mereka dikunci begitu dengan adanya dugaan aliran dana judi online. Tapi kenapa nama besar yang mungkin disebut begitu ya? Atau kita menganut asas praduga tidak bersalah? Atau mungkin ada beberapa nama lainnya yang ada kemungkinan mendapatkan aliran dana? Kenapa tidak bisa di-tracing dan TPPU ini masih belum dilakukan sampai sekarang? Iya, bisa men-tracing itu bisa lewat PPATK, bisa polisi langsung ke bank-bank itu. Bank-bank harusnya sudah ada ya. Saya sering sekali mengikuti gelar perkara itu akan kelihatan layer-layernya itu ya. Siapa yang rekening pertama kali penampungan itu siapa, bisa itu yang rekening-rekening itu adalah rekening-rekening orang-orang yang hanya dibeli namanya nomini untuk masuk dan kemudian mengalir baik itu layering maupun bisa jadi anti integration masuk lagi kepada orang-orang yang memang sangat berkuasa yang tidak mau nampak bahwa dia dapat uang dari judi online, itu nanti pasti yang terakhir gitu. Nah ini penting sekali. Nah berkaitan dengan tadi ya presumption of innocence. Kalau ke penyidik itu ya presumption of guilt, bukan presumption of innocence. Nggak mungkin dia presumption of innocence. Jadi dia of guilt karena dia sudah punya bukti-bukti kuat, ya, bukti kuat tentang TPPU-nya yang berkaitan dengan judi online. Judi online-nya kan sudah digelar seperti ini. Jadi sebenarnya mudah sekali. Hanya sayang
berdasarkan pasal 75 Undang-Undang TPPU kan udah jelas bahwa kalau penyidik sedang menangani kejahatan asal, dalam hal ini adalah judi online, kemudian menemukan alirannya kemana, harusnya penyidik menggabungkan langsung sangkaannya dengan TPPU. Kenapa ini enggak gitu ya? Karena beberapa kasus judi online, iya, ini saya menjaga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, penyidikan, bahwa iya, ketika menyebutkan ada nama-nama yang berkuasa, ini nampak kepolisian penyidik menjadi agak lemah. Bahkan kemarin kan seperti main-main ya, saksinya nggak bisa hadir gitu ya. Bahkan yang sudah hadir pun pulang. Kok sepertinya nggak serius, padahal masyarakat menunggu supaya serius. Ini penting sekali. Jangan seperti yang sekarang Chromebook juga ya. Ternyata kan ada saksi yang tidak bisa dibawa pulang ya ke Indonesia, dan itu ada di luar negeri, dan kita kesulitan karena yang bersangkutan berbeda jurisdiksi hukumnya. Nah, kita harusnya berjaga-jaga seperti ini. Artinya penyidik itu kalau pelaku atau siapapun yang mungkin nanti terlibat itu adalah mengembangkan satu modus, penyidik itu harus mengembangkan satu strategi demi negara ya. Saya nggak demi siapa-siapa ya, objektif saja supaya clear. Tadi Mas Freddy ya, terutama ya Mas Freddy, Bang Freddy, terutama kalau Bang Freddy mempunyai pemikiran dan dugaan sangat kuat bahwa Pak Budi Ari tidak terlibat, ini kan penting sekali untuk ayo dikelirkan, terutama dengan TPPU akan nampak apakah Pak Budi Ari pada waktu itu terlibat apa tidak. Mungkin bukan terlibat TPPU judi online-nya, adakah terlibat TPPU-nya ya? Karena tanpa TPPU untuk apa Pak Budi Ari terlibat judi online, gitu kan? Jadi harusnya di judi online. Jadi ini adalah permasalahan dari penegak hukum yang nampaknya menurut saya kok ragu-ragu begitu ya, dan itu tidak bagus untuk penegakan hukum di Indonesia, yang masyarakat masih bisa menilai bahwa oh ya memang begitu. Kalau ada penguasa yang terlibat, orang yang punya power terlibat, penegak hukum nampak bahwa dia menjadi ragu-ragu, dia menjadi melemah, layu dan lain sebagainya. Oke, kita juga masih menunggu tapi ya, apakah memang polisi masih menyelidiki sebenarnya TPPU. Tapi memang ini keheranan yang sama juga nih Bu Yenti dengan kita gitu kan. Kasus ini sudah sidang kesekian, sudah sidang lanjutan, tapi penyidik masih belum juga mengusut soal TPPU-nya. Saya kembali ke Bang Freddy ya mungkin ya. Bang Freddy, tapi begini, kan sudah disebutkan juga ada pertemuan-pertemuan di rumah dinas Widya Chandra dari Pak Menteri sendiri. Bahkan informasinya ruang kerja yang di lantai 3 tadi juga diperintahkan untuk dipindah. Ya. Agar terpisah begitulah ya, kerjaan mengamankan situs-situs ini dengan kerjaan yang mungkin selama ini lurus begitu dilakukan pegawai-pegawai Kominfo. Tanggapannya? Ya, ini udah bolak-balik saya klarifikasi termasuk di tempat ini. Tapi nggak apa-apa. Karena masih ramai diomongin, orang masih belum percaya. Ada nggak yang bisa meyakinkan rakyat tapi gitu? Perkembangan dari situ sudah banyak. Itu kan cerita dakwaan yang lama. Ini perkembangannya kan sudah persidangan, bahkan persidangan kemarin itu juga sudah ada yang baru. Si Tony itu sudah kembali menyatakan keterangannya di persidangan bahwa Budi Ari itu tidak tahu menahu, Budi Ari itu tidak menerima, tidak terlibat. Itu persidangan yang persis baru sehari kemarin. Kalau challenge dari Bu Yenti tadi di tracing dananya? Justru saya sepakat dengan Bu Yenti. Harusnya judi online ini kita dibongkar sebongkar-bongkarnya ya, seterbuka-terbukanya. Nah, di mana pemberi dana ya, di mana bandarnya itu. Ya, tetapi dalam konteks Budi Ari, percayalah Bu, justru karena tidak ditemukan aliran dana, maka Budi Ari ini tidak berlanjut kepada proses berikutnya. Justru karena tidak ditemukan fakta hukum, saksi, atau bukti apapun keterlibatan Budi Ari ini, maka Budi Ari tidak berlanjut. Ya, percayalah Bu, seorang Budi Ari katakan yang tanda kutip, banyak musuh politiknya, kalau dia sedikit saja oleng,
kesleo segala macam dalam konteks ini cepat masuk, Bu. Percayalah, Bu. Gini, kan rakyat itu sekarang bingung, Bang. Maksudnya begini, satu sisi mengatakan Budiari terlibat, satunya lagi bilang tidak terlibat. Nah, kalau ditanya kenapa ini diulang-ulang terus? Karena belum ada aksi atau sikap dari Pak Budiari untuk mengklirkan ini semua. Misalnya tadi seperti yang disampaikan Bu Yeni. Saya sampaikan. Ini publik atau media sebetulnya ingin Budiari tersangka atau masuk atau publik ingin tahu. Ini kan beda ini. Pembuktian clear apa nih? Wajar ya seorang katakanlah pejabat memang menjadi sorotan publik itu sangat wajar. Biasa itu. Kalau ada yang pejabat yang masuk pasti rame. Tetapi kan kita juga harus memberi ya pemahaman, pembelajaran kepada publik. Kan lihat dong, dakwaannya lihat. Kemudian fakta persidangannya dilihat. Gitu. Jangan dengan dengan framing-framing yang lama terus digoreng-goreng. Ini bukan framing. Kita kan mengontrol jalannya kasus ini. Gitu. Fakta persidangan sampai saat ini tidak ada itu. Bang, tinggal kasih statement aja bahwa saya tidak bolak-balik, kan kita sudah bolak-balik kasih statement dan itu. Pembuktian ya, maksudnya pembuktian, sikap atau langkah apa yang mungkin dilakukan Pak Budiari untuk membersihkan nama baiknya nanti. Kita bahas nanti selanjutnya ya Bang, tenangkan dulu. Sesaat lagi pemirsa kami akan kembali untuk Anda. Kita lanjutkan perbincangannya, saya ke Bang Irfan. Bang Irfan, sebenarnya kalau kita bicara soal orderan, ini orderannya dari siapa sih? Kalau tadi Bang Freddy sempat bilang bahwa ini ada bandarnya begitu. Orderannya dari siapa untuk ngurusin soal pemberantasan, penjagaan maksud saya, penjagaan situs judi online? Dari para bandar itulah yang punya website itulah. Ya kan, mencari-cari siapa yang bisa mengamankan. Komunikasi yang dilakukan seperti apa saat itu? Pastinya bandar itu rata-rata punya agent ya, punya agent, tim admin, kemudian mencarilah celah-celah person-person yang punya kewenangan di Kominfo pada saat itu, ya kan, didekati, digoda, ya kan, muncullah akhirnya kesepakatan-kesepakatan itu, satu website berapa harganya, bantulah kita untuk diamanin lah, gitu kan, ya orang seperti kucing dikasih ikan lah gitu ya, makanya ini godaannya besar, sampai kapanpun situs judi online di kita ini kalau nggak dari semua stakeholder sepakat, dari aparat penegak hukum, Kominfo, bandar juga nih terutama ya, jangan dikasih ruang menurut saya, gitu kan? Karena sangat mudah sekali ketika dikasih nama domainnya, ya kan? Aman sudah di. Yang katanya komunikasi lewat grup itu ya, untuk kasih nama grup Telegram, servis AC. Iya, servis AC. Bukan yang dinginin ruangan, dinginin jalur judol. Ya, supaya dingin ya kan. Dibuatlah grup servis AC, di situ ada kelompok dari Kominfo-nya atau Komdigi siapa, dari agennya siapa, ini bandar punya siapa, situsnya gitu kan. Dan ini nggak akan beres-beres. Dan masuk ya di grup. Ya dia diajak di fase terakhir ketika ketua timnya adalah Samsul. Ketua tim pengendalian konten internet ilegal itu, dia diajak AK, kan gini loh, Samsul itu sempat juga bingung, kok ini kok dipindahin ya, ruangan kita dari 3 ke 8 gitu. Oh perintah Pak Budiari katanya, karena diduga ada indikasi masih pada main gitu kan. Akhirnya dipindah, nah setelah dipindah, beberapa waktu, dan ini kan mulai main lagi bulan Mei 2024 sampai Oktober tertangkap mereka. Berarti kurang lebih nyaris 5 bulan lah. 5 bulan itu memang fase yang sudah konsorsium. Di situ ada bandar, ada Tony, ada Denden di dalamnya, ada Samsul, ada Aka, ada Alwin, ya kan? Dan itu setorannya besar, ya, terakhir itu. Denden nggak bisa menolak karena apa? Dia tahu, karena sebelumnya dia ketua tim. Ketua tim. Sejak September 2023 sampai 3 bulan dia cuma menjabat. Nah pas per Januari dia minta pindah. Dia pindah dan ketua tim pengendaliannya digantikan oleh Samsul. Masuklah AK di situ, Adi Gismanto tadi, ya kan, yang diberi kepercayaan sama Budiari untuk meng-crawling ya, menghapus berapa ratus, berapa ribu gitu kan. Faktanya dia juga didekati juga oleh agen atau bandar untuk bermain sama Tony lah intinya gitu. AK pasti patuh dan tunduk sama Tony karena yang bawa AK ke Kominfo adalah Tony gitu loh. Di pertemuan ke menteri, ya kan?
Ya kalau saya sebut kelalaiannya Pak Budiari menseleksi si AK ini tidak terlalu rigid gitu loh. Dia tidak masuk kualifikasi dan Denden termasuk salah satu orang yang mensupervisi, ini nggak masuk ini. Kok diterima gitu. Dan itu sudah dibuktikan di fakta persidangan, diakui kelalaian dari direktur gitu kan. Ini nggak usah terulang lagi di kementerian, terlalu kecil menerima yang... Tapi Denden itu sudah terlibat sebelum diajak AK dan Agus atau setelah diajak AK dan Ya Agus? kita harus akui dalam fakta persidangan memang masing-masing sebelumnya itu sebelum AK masuk pada main masing-masing. Ya, Tapi kan? kali ini lebih terorganisir. Lebih terorganisir. Gitu, ya. Obrolan awalnya saat itu gimana? Bisa tahu masing-masing bermain juga, akhirnya mereka sepakat? Ya awalnya masing-masing tahu sama tahu lah. Oke. Ya, tahu sama tahu. Di situ kan ada tim pengendalian konten, ada tim infrastruktur, ada apalagi banyak tim di bawah direktur kan. Makanya direktur juga sebetulnya ini lalai dalam mengawasi anak buahnya gitu ya. Nah maksud saya direktur Aptika ya, pengendalian aplikasi dan informatika. Nah masing-masing main sendiri-sendiri, kemudian ini mungkin saya menduga bahwa Budiari udah tahu pada main, gitu kan. Makanya dia coba ambil terobosan, tapi ternyata main lagi. Nah ternyata konsorsium ini main lagi anak-anak ini, pertanyaannya tanya dia, mengetahui atau tidak gitu loh. Ya Oke, kan? jadi tujuan kemudian dipindahkan sebagian pegawai ini dari lantai 3 ke 8 itu untuk ya mengurai gitu loh permainan-permainan ini, atau justru makin mengintensifkan permainan ini di satu ruangan khusus misalnya? Kalau saya melihat bentar, itu memang terobosannya, saya jujur kalau saya melihat itu terobosan Budiari supaya tidak ada yang bermain, tidak ada yang bermain lagi. Ayolah kita tegak Tujuannya mulia begitu ya. gitu Tujuannya kan. mulia tapi eksekusinya ternyata beda begitu. Berbalik setelah 180 derajat mereka buat konsorsium gitu. Jadi kayak lantai khusus jadinya Ya, betul. untuk aksi tersebut. Betul, akhirnya ya, kemudian gitu. Oke. Itu yang Gimana Bang Freddy? sangat ironis. Ya, jadi ini lagi kembali saya luruskan. Proses penutupan lantai 3 dan lantai 8 atas perintah Budiari itu justru karena beliau itu mencium orang dalam itu bermain. Oke. Jadi di shutdown dulu nih. Sampai jelas nih. Sampai jelas. Nah, kemudian akhirnya difokuskanlah di lantai 8. Lantai 3 udah nggak lagi, disatukan di lantai 8. Nah akhirnya ternyata yang mereka ini di situ pun nggak nyaman buat konsorsium itu yang bahasa mereka itu satelit di Bekasi itu. Oke. Nah Budiari juga tahu itu setelah adanya penangkapan ini. Gitu loh. Jadi bukan karena mau pengen difokuskan untuk bekerja untuk mengamankan, bukan, jangan dibalik-balik ini. Kita kan bertanya kan, dugaannya ada dua. Dan itu sudah bolak-balik juga saya jelasin, bukan, konteksnya memang karena bahkan AK juga yang menginfokan ada orang yang dalam yang main. Setelah dia infokan itu, justru dia didekati. Setelah ini situs-situs yang diamankan oleh Denden dan kawan-kawan ini ternyata diblokir juga oleh si AK. Gitu ceritanya ini. Jadi udah diamankan ternyata jebol nih kan. Ejen-ejen pada ini dong, atau yang order ini pada teriak dong. Lu gua udah order udah bayar, lu. gitu ya. Ya udah akhirnya ya udah coba kita dekati si AK. Itu gitu ceritanya ini. Coba kita berhasil didekati. Gitu. Jadi tolong jangan di publik jangan dibolak-balik lagi. Iya, karena gitu kita belum dengar statement resmi secara clear. Ya. Sudah bolak-balik beliau. Sudah. Ya, jadi sekali lagi ya, termasuk si AK ini juga direkrut bukan mau menyediakan fasilitas mengamankan judol, bukan. Kemudian juga ya tadi disinggung. Tapi berdasarkan kemampuannya begitu ya. Iya, disinggung tadi ijazah SMA-nya itu, ya, tetapi kemampuan teknisnya ini sudah dibuktikan. Arahannya Budiari selaku menteri, tempatkan dia diperbantukan untuk urusan teknis, ya, untuk memblokir judol-judol ini. Jadi bukan untuk menduduki jabatan tertentu, bukan untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan kualifikasi, misalnya S1. Harus jabatan S1 kemudian dia SMA masuk situ. Bukan. Dia tidak ada memerintahkan dia ini masuk jabatan. Itu sudah disampaikan oleh direktur di depan persidangan. Jadi arahannya tempatkan dia di urusan-urusan teknis untuk membantu memberantas judol ini. Maka ditempatkanlah di posisi itu.
awalnya pekerjaannya bagus sampai diajak. Begitu. Oke, baik. Saya bergeser ke Bu Yenti. Bu Yenti, apakah karena ini menyeret nama menteri begitu? Apakah memang ada langkah-langkah khusus sebenarnya dalam mengusut TPPU dalam kasus ini? Ya, ini kan sudah terlanjur, dakwaannya hanya tunggal ya, hanya judi online, undang-undang ITE saja. Tapi bagaimanapun juga untuk mengklirkan, menyelesaikan perkara ini tidak mungkin berhenti di tentang dakwaan tunggal ini, judi online aja, harus dengan TPPU. Nah, penyidik sekarang nggak apa-apa, dia kedakalannya juga begitu. Sekarang harusnya penyidik sudah jalan dengan TPPU-nya. Jadi kita kan tidak membela misalnya membela siapapun, tapi di ranah berdiskusi ini. Tapi biarlah mereka yang mempunyai masalah hukum inilah yang memberikan satu fakta-fakta hukumnya kepada penyidik. Harusnya Barreskrim sekarang sudah menyiapkan, bahkan harusnya menurut saya sudah ada kok ini sebetulnya. Karena bukan bicara tentang bagaimana terjadinya situs-situs ini ternyata yang harusnya di take down ternyata digunakan dari 5.000 untuk tetap jalan, dan kemudian ada pengakuan bahwa Pak Budiari sudah tahu, bukan di situ. Tapi kita juga berpikir tidak fokus kepada Pak Budiari untuk semuanya. Uang ini kemana? Ya, uang ini kemana? Biasanya begini, ketika tadi ya rekening itu akan layering, mulai dari rekening penampungan, penampungan untuk main, deposit dulu, rekening deposit untuk orang-orang yang main. Kemudian setelah itu ketika uang sudah masuk, itu rekeningnya siapa? Dan setelah itu dia pasti mengalir kemana? Jadi yang sekarang terlibat undang-undang ITE ini, judi online ini pun tidak mungkin dia tidak dapat uang. Pasti dapat. Uangnya ini banyak. Uang ini kemana? Nanti baru dari sana Pak Freddy kita akan lihat. Adakah uang-uang itu mengalir ke Pak Budiari dan ke yang lain? Kita nggak fokus ke Pak Budiari saja. Tapi memang masyarakat ketika melihat adanya satu perkara pidana yang kemudian ada indikasi atau tersebutlah nama pejabat, dia pasti rame. Kenapa? Karena secara psikologi, secara filosofi, ketika ada pejabat terlibat dalam satu kejahatan, maka pidana untuk pejabat itu harusnya lebih berat daripada yang lain. Ini adalah filosofis. Kita nggak membela siapa-siapa, tapi membela bangsa ini tetap bisa menegakkan hukum dengan baik, dan filosofinya ada, asasnya ada. Jadi jangan lagi kita digiring kalau ada pejabat tinggi terlibat, itu justru malah diringankan. Tidak, karena kita harus menjaga mereka kalau menjabat itu amanah. Karena nanti kalau terlibat kejahatan, ancaman bagi dia dan perlakuan bagi dia itu justru lebih berat. Jangan dibalik-balik bahwa kalau hukum itu hanya berat kalau kepada orang yang lemah ya. Jadi ini mungkin Pak Freddy yang membuat kenapa masyarakat menyoroti, bukan hanya Pak Budiari ya, menteri lain pun yang masih punya kasus hukum ya, bahkan dulu hukumnya nggak selesai, sekarang jadi menteri pun ditunggu oleh masyarakat. Ini bagaimana ya negara ini? Kalau ada pejabat-pejabat yang dulu terlibat, disebutkan namanya di dalam satu kasus, malah kemudian diangkat jadi menteri di kabinet, lah terus gimana yang lain? Itu pasti nanti ketika muncul lagi pasti jadi sorotan. Jadi Pak Freddy, bukan hanya Pak Budiari ya Pak Freddy, semua pejabat pun pasti akan disorot. Terlepas bahwa nanti putusannya bagaimana tergantung fakta-fakta hukum yang didapatkan oleh penyidik. Dan untuk ini memang penyidik mempunyai hutang. Ini harus ada TPPU-nya karena kita bukan ingin hanya sekedar memenjara mereka, tetapi kita ingin menjelaskan, memberikan pelajaran pada negara. Tidak ada siapapun yang boleh menerima hasil kejahatan dari judi online yang memang besar sekali ini. Dan itu siapa? Uang yang besar sekali itu kemana? Ini bahaya sekali, tidak boleh untuk mendanai apapun dan tidak boleh dikirimkan kemanapun, karena siapapun yang menerima dari orang-orang yang terlibat judi online dan terlibat TPPU-nya ini nanti jadi pelaku TPPU lagi, yaitu pelaku pasif. Gitu. Baik, ya. Bu Yanti, Bang Freddy mau menanggapi, silakan Bang Freddy. Bu, ya, jadi Bang dalam perkara ini ada klaster tersendiri, ada Bu. Tindak pidana korupsi dan TPPU-nya ada, Bu. Ada perkara tersendiri, tapi penyidik memang mengklaster-klaster ini berkas. Ya, memang bukan gabungan. Tapi
di klaster-klaster, Tipikor, TPPU-nya ada. Nah, di situ juga ya, tentu kalau Tipikor, mungkin TPPU banyak orang Kominfo juga di situ kan. Nah, TPPU-nya juga seperti itu. Tetapi sekali lagi, saya memang ya punya kewajiban di sini memang katakanlah membela Budi Ari. Nah, tetapi juga saya ingin menjelaskan kepada publik. Kita juga harus fair, jangan mengadili by press misalnya begitu. Kita lihat fakta-fakta yang ada. Sekali lagi saya sampaikan bahwa percayalah kalau Budi Ari ada faktanya, ada saksi yang menyatakan keterlibatan Budi Ari langsung, apalagi ada aliran dana, pasti Budi Ari itu masuk. Ya, pasti Budi Ari itu masuk. Percayalah kepada proses penegakan hukum kita. Saya mau menyampaikan itu kepada publik. Bukan karena Budi Ari seorang menteri, bukan, justru hari gini seorang pejabat yang kalau meleng sedikit dia pasti habis, Bu. Habis. Ya, tidak ada, Pak Prabowo itu zero tolerance kepada hal-hal yang seperti itu, termasuk berlaku untuk Pak Budi Ari. Jadi saya juga mohon kepada masyarakat, ya kita harus fair, harus adil di dalam menilai kasus ini. Pak Budi Ari itu hadir di Kominfo itu justru memberantas judol, bukan untuk mengamankan judol. Itu. Terima kasih. Oke, kalau memang Bang Freddy ini sangat yakin dan Pak Budi Ari ini tidak terlibat begitu ya, artinya harus cukup siap dan energinya harus full untuk menghadapi tudingan-tudingan dari publik dan juga dari pihak lawannya nih gitu ya. Jadi siap ya Bang ya? Siap. Kan katanya tidak terlibat, jadi ya siap. santai saja begitu. Ya Bu Yenti? Iya, kenapa gini Bang Freddy? Kenapa masyarakat itu kemudian masyarakat dan yang lainnya kemudian agak dengan perkara ini menjadi tidak percaya, Pak Bang Freddy kan nyuruh saya percayalah gitu kan ya. Nah, karena penyidik mengklaster-klaster itu nggak benar gitu, harusnya jadi satu, harusnya digabung. Bang Freddy, ini bukan kesalahan Bang Freddy, ini penyidik yang kita tanyakan kenapa nggak digabung, karena ini berpeluang untuk menjadi tidak fair, menjadi uangnya segera hilang dan sebagainya. Jadi gitu, jadi kecurigaannya itu karena mereka yang menimbulkan, karena tidak boleh diklaster harusnya, jelas gitu. Bang Irfan ya, jadi gitu, jadi saya juga tidak memihak bagaimana, tapi memang faktanya mereka melakukan satu langkah-langkah penyidikan yang tidak strategis dan ini menimbulkan kecurigaan termasuk kemudian diambil oleh media. Jadi menurut saya media tidak memframing, ini memang ruangan kita untuk berbicara, untuk ikut mengontrol dan mengawasi. Saya sangat setuju, jadi bukan framing tapi menjadi tugas Bang Freddy juga untuk menjelaskan jika memang ini tidak terlibat, ya jangan lelah ya Bang ya, untuk terus menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih banyak Bang Freddy, Bang Irfan, kemudian Bu Yenti sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu semuanya. Unit Cyber Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur membongkar aktivitas grup gay khusus Surabaya yang meresahkan di media sosial Facebook. Polisi mengamankan 2 orang yang terdiri dari admin dan member aktif. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat, petugas kemudian melakukan pelacakan dan profiling akun grup penyuka sesama jenis tersebut. Dari hasil pelacakan, petugas menangkap kedua tersangka di rumah masing-masing. Kedua tersangka berinisial MFK 24 tahun, warga Dupak, Magarsari, sebagai admin, dan GR 36 tahun, warga Pakis, Sidoarjo, yang merupakan member aktif grup. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam gelar perkara yang digelar oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak. Misalnya yang pertama, saudara MFK. Ini selaku admin, ya. Admin tugasnya yaitu memfasilitasi untuk mempermudah mencari pasangan. Kemudian yang kedua yang kita amankan saudara GR, umur 36 tahun. Ini berperan aktif mengirimkan konten pornografi guna mencari pasangan sesuai dengan jenis dengan sertakan nomor telepon.
Akun Gay Khusus Surabaya ini dibuat sejak tahun 2021 dan telah mengunggah ribuan konten pornografi sesama jenis dengan anggota mencapai 4.516 orang. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pornografi. Tersangka terancam hukuman pidana paling lama 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Saina Lazari, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, para pencari kerja memadati job fair yang diadakan di Gedung Olahraga Koja, Jakarta Utara. Dalam job fair ini ada 20 perusahaan dari berbagai bidang yang membuka kesempatan untuk para pencari kerja. Ada lebih dari 400 pelamar kerja yang mendatangi 20 perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja di bidang pembiayaan, transportasi, hingga konstruksi. Proses melamar juga dilakukan secara cepat dengan melakukan scan kode QR. Pelamar kerja mulai dari fresh graduate hingga berpengalaman, mulai dari usia 20 hingga lebih dari 40 tahun bersaing mengajukan lamaran kerja. Gelaran Job Fair di Jakarta Utara kemarin diadakan di 2 lokasi di Kecamatan Koja dan Kelapa Gading, tepatnya di Gedung Judo Kelapa Gading dan Gor Koja. Gelaran Job Fair berlangsung juga hingga hari ini. Jadi Anda yang sedang mencari kerja mungkin bisa merapat ke area Kelapa Gading ya, ada 2 lokasi di sana. Ya, perang antara Israel dan Iran ini tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda mereda ya, begitu. Bagaimana lalu kondisi saat ini di Iran? Warga negara kita yang saat ini berada di sana sudah terhubung dengan Mas Said Idrus, warga negara Indonesia yang kini berada di Iran. Assalamualaikum Mas Idrus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Idrus, bagaimana situasi di sana, khususnya lokasi Anda, tepatnya Iran di bagian mana nih? Ya, saat ini saya berada di Kota Qum. Kota Qum itu kurang lebih jaraknya 125 km dari kota Tehran. Dan keadaan hari ini tensi istilahnya konflik antara Iran dan juga Israel makin meningkat ya. Seperti yang kita ketahui 2 hari yang lalu atau kemarin lusa, Israel menyerang gedung pertelevisian dan radio IRIB yang berada di kota Tehran. Hal ini menambahkan kekejaman atau pelanggaran-pelanggaran perang yang Israel lakukan terhadap Iran setelah serangan Israel pada hari Jumat dini hari. Sehingga pemerintah Iran pun dan militer Iran pun membalas serangan Israel ke Iran itu pada pukul 8 pagi hari berikutnya dengan membalas rudal gedung Mossad di salah satu kota di Israel. Malam hari kemarin malam, salah satu staf militer Iran menyampaikan bahwa serangan Iran ke Israel atau serangan balasan Iran ke Israel akan terus dilakukan karena Israel pun masih terus menyerang kota-kota di Iran, terutama di Teheran. Dia menyatakan staf militer Iran itu mengatakan bahwa serangan-serangan yang dilakukan atau serangan balasan yang dilakukan Iran kepada Israel itu dari hari Jumat sampai kemarin malam itu hanyalah pemanasan. Mulai malam ini sampai ke depannya Iran baru akan membalas serangan Iran dengan kekuatan penuh. Oke, baik. Ini sejalan dengan keterangan pers yang diberikan oleh Dubes Iran yang ada di Indonesia kemarin ya Putri. Dia menyatakan bahwa haknya dia untuk membela dirinya sesuai dengan amanat dari PBB. Tapi Bang Idrus, mungkin Anda juga bisa ceritakan seperti apa kondisi di sana. Apakah benar setelah adanya serangan-serangan baik itu di radio dan juga televisi, komunikasi menjadi kurang atau bagaimana? Dan arahan dari pemerintah di sana seperti apa? Terganggukah komunikasinya terhadap masyarakat? Komunikasi di Iran itu sampai sekarang masih tetap normal ya. Saya juga masih tetap bisa pakai internet ya kan.
dan juga komunikasi telepon itu biasa aja. Hanya memang internet itu agak sedikit di-jam karena memang untuk melindungi masyarakat sendiri. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu itu aman-aman aja, kita masih bisa pakai internet itu dengan baik. Komunikasi telepon, SMS juga masih bisa kita gunakan untuk dengan biasa. Kehidupan di Iran ataupun di kota Tehran, yang memang kota Tehran itu merupakan salah satu sasaran ya dari Israel, sasaran asli dari Israel, itu masih tetap aman, keadaan masih tetap berjalan dengan baik, keadaan masih berjalan dengan normal, walaupun ada sebagian masyarakat Tehran yang mulai keluar dari kota Tehran. Pemerintah setempat juga mengarahkan untuk mengarahkan masyarakat yang memang tinggal di titik-titik sensitif di Tehran untuk memang mengungsi, dan pemerintah juga menyiapkan jalur-jalur evakuasi, telah memberitahukan jalur-jalur evakuasi untuk masyarakat Tehran yang memang tinggal di tempat sensitif untuk bisa segera keluar dari Tehran. Oke. Bang Idrus, ini kalau kita tahu juga adanya AI, sosial media juga dengan masifnya begitu. Bagaimana langkah dari pemerintah sana untuk mencegah adanya propaganda yang dilakukan di sosial media untuk tidak membuat publik lebih panik begitu? Kalau di Iran sendiri itu pemerintah tidak seperti pemerintah Israel yang melarang masyarakatnya untuk mengambil gambar, masyarakatnya untuk mengambil video, bahkan men-share video tersebut ke sosial media. Di Iran pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mengambil hal tersebut, untuk melakukan hal tersebut, sehingga masyarakat malah yang melaporkan atau yang meliput secara langsung kejadian-kejadian yang ada di Iran atau kejadian-kejadian yang ada di Tehran, sehingga semua informasi yang keluar dari Iran itu kebanyakan malah dari liputan dari masyarakat setempat, sehingga memang apa yang terjadi di Tehran itu bisa disaksikan secara real oleh masyarakat dunia. Ya. Baik, Mas Idrus, selain serangan-serangan udara begitu, informasinya juga ada serangan cyber juga nih ke bank-bank di Iran gitu. Bagaimana kondisinya? Apakah benar aktivitas perbankan di sana sempat lumpuh akibat serangan-serangan hacker dari Israel ini? Ya, sempat menjadi isu bahwa kemarin itu sistem perbankan Iran itu diserang oleh serangan cyber. Salah satu bank yang diisukan itu adalah Bank Sepah. Bank Sepah itu memang milik IRGC pada hakikatnya ya. Bank itu katanya dihack dan sempat tidak berfungsi karena serangan cyber. Tapi itu dinafikan ya oleh pemerintah setempat dan juga oleh pemerintah, karena memang hal istilahnya ada sedikit error di bank tersebut, itu hal yang biasa. Saya sendiri memiliki Bank Sepah, memang sempat di jam 10 sampai di jam 11 itu bank itu tidak bisa dipakai untuk pentransferan. Tapi setelah itu kembali normal lagi, bisa pakai transfer, dan sistem perbankan juga masih tetap normal. Banknya juga masih tetap buka setiap harinya sampai sekarang. Oke, untuk kondisi WNI kita di sana, Iran sendiri sudah memberikan pernyataan akan membantu proses evakuasi jika memang warga negara Indonesia akan pulang begitu ke Indonesia. Bagaimana informasi terbaru soal WNI kita yang memang sudah ingin dievakuasi? Ya, pemerintah setempat telah memberikan jalur evakuasi untuk WNI, untuk warga negara asing yang berada di Iran. Mereka juga sudah berhubungan secara langsung dengan kedutaan-kedutaan yang ada di Iran, ya, di kota Tehran. Kedutaan Indonesia juga di grup WA yang ada dengan kita semua, para WNI, telah mengumumkan atau telah memberikan formulir untuk evakuasi. Jadi kita sudah diberikan formulir evakuasi untuk mendata siapa-siapa aja yang akan dievakuasi. Formulir akan kita kumpulkan, akan diminta dikumpulkan sampai 2-3 hari ke depan, sehingga jika memang harus WNI itu warga negara Indonesia harus dievakuasi, mereka akan dengan mudah mendata semua warga Indonesia dan menghubungi warga Indonesia yang berada di Iran, lalu istilahnya mengarahkan kita semua warga negara Indonesia untuk evakuasi dari Iran.
Oke, baik. Dengan komunikasi yang lancar dan juga ada rencana evakuasi, kita harapkan yang terbaik untuk Anda dan juga WNI yang berada di sana. Terima kasih Syahid Idrus, warga negara Indonesia di Iran, sudah menceritakan bagaimana pengalamannya saat ini di sana. Sehat-sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kami berikan kabar viral untuk Anda pemirsa. Ini ada yang viral di media sosial, seorang pengamen tunanetra yang mengamuk saat hendak ditertibkan oleh petugas gabungan di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Wali Kota Pematang Siantar telah melakukan dialog dan berencana untuk memfasilitasi untuk pulang ke kampung halamannya. Seorang pengamen bernama Heri menolak saat hendak dibawa petugas gabungan dari Dinas Sosial Satpol PP dan Polres Pematang Siantar. Video penertiban Heri yang merupakan seorang pria tunanetra viral di media sosial ini pun mendapat reaksi dari netizen. Mereka berharap para petugas lebih manusiawi saat melakukan razia gelandangan dan pengemis. Pasca peristiwa penertiban, Wali Kota Pematang Siantar mengundang Heri ke rumah dinasnya. Dalam pertemuan tersebut, Heri mengungkapkan memiliki keahlian memijat, namun terpaksa menjadi pengamen. Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi pun berjanji akan memfasilitasi Heri untuk pulang ke kampung halamannya dan membuka usaha pijat. Wali Kota Pematang Siantar juga berjanji akan membina petugas Satpol PP yang melakukan penertiban agar bertindak lebih humanis. Itu dia, kata kuncinya adalah lebih humanis, dan harapannya jangan cuma dipulangkan tapi dikasih modal sedikit gitu ya untuk buka usaha pijat, karena keahlian sudah ada, begitu terpaksa menjadi pengamen, mungkin permasalahannya adalah dari modal sendiri, Put. Betul sekali. Oke, informasi viral lainnya, pemirsa, ada seorang ibu yang mengendarai sepeda motor skutik 155 cc yang menurunkan 2 anak kecil yang diduga anaknya di pinggir jalan Sumatera Pekanbaru untuk mengemis. Jangan dicontoh ya pemirsa, ini video berdurasi 48 detik yang direkam oleh warga dari dalam mobil bikin heboh di Kota Pekanbaru. Salah satu anak terlihat menggunakan kostum tokoh kartun lengkap dengan berwarna pink dan memegang bakul kecil. Diduga ini digunakan untuk mengamen dan juga meminta-minta kepada pengguna jalan. Nah, ini sesudah menurunkan anaknya, sang ibu justru kabur aja meninggalkan anaknya tuh. Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Dinas Sosial Pekanbaru mengatakan bahwa pihaknya telah menelusuri keberadaan ibu tersebut. Miris sekali ya, di usia sekolah yang harusnya mereka bisa fokus belajar, bermain bersama teman-teman di lingkungan rumah, tapi malah disuruh mengemis oleh orang tuanya. Motornya sih cc-nya 155 cc ya. Motor ya lumayan harganya. Harganya lumayan, betul. Dan kita ke kabar viral berikutnya, pemirsa. Ini di media sosial juga ramai momen saat mobil pemadam kebakaran mendahului rombongan konvoi presiden di jalan tol. Kita lihat seperti apa ya. Pak Prabowo. Masih Pak. Ya, kita lihat ya, ini rekaman video amatir saat petugas pemadam kebakaran bergegas menuju lokasi kebakaran di Jakarta. Saat berada di jalan tol, ternyata tampak iring-iringan pengawalan Presiden Prabowo Subianto. Konvoi Presiden sama sekali tanpa membunyikan sirine. Tak diduga pemirsa, ternyata Pas Pampres memberikan isyarat agar mobil damkar mendahului iring-iringan Presiden. Bahkan semua personil Pas Pampres tampak menginstruksikan agar mobil pemadam kebakaran segera melewati rombongan Presiden. Video ini membuktikan ya bahwa Presiden Prabowo dan Pas Pampres pun mendahulukan kepentingan rakyat. Video ini viral dan menuai pujian bagi Pas Pampres, sekaligus kritik bagi para pejabat dan pengawal yang seenaknya memakai sirine, menyuruh minggir pengendara lain saat macet,
Nah, sementara presidennya saja ini mengutamakan kepentingan rakyat. Itu dia, kadang suka ganggu begitu ya, tapi sesuai dengan peraturan undang-undang lalu lintas juga bahwa ada skala prioritas begitu ya untuk mobil pemadam kebakaran, ambulans, itu harus didahulukan karena misalnya ada nyawa yang harus diselamatkan di sana ya. Yang saya soroti juga adalah iring-iringan Presiden Prabowo juga tidak menggunakan sirine lah saat melintas di jalanan begitu. Artinya kalau pejabat lainnya saja menggunakan, ini Presiden tidak loh begitu. Betul, ini patut dicontoh ya apa yang dilakukan Pak Prabowo. Oke, kita ke informasi viral lainnya pemirsa. Ini pesawat Saudi Airlines SV5726 sempat mendapat teror bom dan mendarat darurat di landasan kargo Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya pemirsa, petugas gabungan dari Jihandak, Gegana, Brimob, serta DIV Pam Opvip Polda Sumatera Utara telah melakukan screening. Jadi pemeriksaan secara keseluruhan dilakukan di seluruh bagian pesawat selama kurang lebih 6 jam. Hasilnya, ini petugas tidak menemukan adanya bahan peledak. Teror ancaman bom yang membuat pesawat Saudi Airlines tersebut mendarat darurat, 442 jamaah haji asal Jakarta, penumpang pesawat tersebut juga telah diperiksa secara intensif. Ya, informasi orang hilang tadi ini kita harapkan bisa menjadi perhatian Anda pemirsa saya. Jika Anda melihat, bisa menghubungi nomor telepon yang tadi sudah tertera. Dan harapannya bagi keluarga yang kehilangan juga bisa mendapatkan kabar baik secepatnya. Dan hati-hati terhadap penipuan karena nomor telepon Anda tadi sudah kami tampilkan. Betul sekali. Dan informasi dari orang hilang tadi sekaligus menutup jumpa kita ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Reza, ada pantun? Besok saja, karena besok kita akan ketemu lagi. Saya bersama dengan Putri akan kembali untuk Anda besok pagi. Kalau gitu saya kasih pantun. Silahkan Putri. Pergi ke pasar beli pepaya. Cakep. Pulang-pulang bawa kelapa. Cakep. Kami pamit dulu ya pemirsa. Sampai jumpa dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.